Sudah tidak ada tempat untukmu di rumah ini. Saya juga sudah menyuruh anak saya untuk menceraikanmu. Dasar wanita miskin. Itulah kata-kata yang diucapkan ibu mertua saya. Di malam saat saya kehilangan segalanya. Bisnis saya bangkrut, ditipu sahabat sendiri. Rumah saya disita bank dan suami saya dengan tangannya sendiri membuang saya ke jalanan. Malam itu saya terpaksa tidur di teras sebuah masjid kecil. Basah, kelaparan, tanpa harapan. Tapi saya tidak tahu satu hal. Saat saya terbangun keesokan paginya, seorang pria tua datang menghampiri saya. Ia berkata pelan, "Majikan saya, seorang miliarder yang sedang sekarat, ingin bertemu Anda untuk menandatangani surat wasiatnya." Halo, sahabat semua. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum cerita dimulai, tuliskan di kolom komentar dari daerah mana kalian menonton kisah ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe supaya kanal ini terus berkembang. Mari kita mulai. Nama saya Naila, 30 tahun, pemilik sebuah butik yang saya bangun sendiri dari nol di kota ini. Sudah 5 tahun saya menjadikannya merek yang dikenal banyak orang. Saya percaya satu hal sejak awal. Kerja keras tidak pernah mengkhianati siapapun. Saya salah. Sore itu saya merapikan tepi hijab. Senyum puas terukir di wajah saya. Rapat dengan klien besar dari ibu kota baru saja selesai. Mereka setuju menandatangani kontrak eksklusif. Butik saya yang saya rintis dari satu mesin jahit akan segera merambah pasar nasional. Keringat dan air mata selama 5 tahun akhirnya terbayar lunas. Sudah waktunya makan malam. Saya memutuskan merayakannya sendirian sejenak di restoran langganan. Sebelum pulang, memberi kabar gembira kepada suami saya, Rudy. Sambil menunggu pesanan, saya membuka aplikasi perbankan, hendak mengirim bonus lebih awal untuk para pegawai. Tapi sebuah notifikasi aneh muncul. Transaksi ditolak. Mungkin hanya gangguan jaringan, pikir saya. Saya mencoba lagi, masih sama. Perasaan tidak enak menjalar. Saya memeriksa rekening pribadi. Jantung saya serasa berhenti. Angka yang seharusnya ratusan juta, kini tak cukup bahkan untuk membayar makan malam ini. Saya gemetar. Ini pasti kesalahan sistem. Saya beralih ke rekening bisnis. Layar memuat beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Lalu kenyataan itu menghantam saya. Saldo rekening bisnis saya kosong. Habis tak bersisa. Napas saya tercekat. Restoran yang hangat itu tiba-tiba terasa sedingin kuburan. Saya bangkit, meninggalkan makanan yang baru datang dan berjalan cepat ke meja kasir. "Maaf, Pakistan. Sepertinya kartu saya bermasalah. Boleh saya coba kartu yang lain?" Suara saya bergetar. Satu persatu kartu di dompet saya serahkan. Kartu debit, kartu kredit, kartu bisnis. Semuanya ditolak. Wajah kasir itu mulai menunjukkan kejengkelan. Beberapa pengunjung lain melirik ke arah saya. Rasa malu membakar pipi saya. Ponsel saya juga tidak bisa mengakses perbankan. Kata saya, panik. Saya jamin. Saya punya uang. Saya berhenti. Saya teringat satu orang, Siska. Sahabat baik saya sejak kuliah, sekaligus mitra bisnis. Siska yang memegang penuh kendali keuangan perusahaan. Saya mempercayainya seperti saudara sendiri. Dengan tangan gemetar, saya menekan nomornya. Telepon berdering sekali, lalu terputus. Saya mencoba lagi. Kali ini, suara operator yang menjawab. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Kepanikan berubah menjadi teror. Saya berlari keluar dari restoran. Saya tidak lagi peduli pada tagihan atau tatapan orang. Saya harus ke kantor. Sekarang, saya berlari di trotoar, tidak memedulikan sepatu hak tinggi yang menyakiti kaki saya. Kantor hanya berjarak beberapa blok dari sana. Saya tiba di ruko 3 lantai milik butik dengan napas terengah-engah. Lampu di lantai 1 mati. Seharusnya masih ada pegawai yang lembur. Saya berlari ke lantai 2. Gelap total. Saya meraba saklar dan cahaya neon yang berkedip menampakkan pemandangan yang membuat lutut saya lemas. Ruangan itu kosong. Benar-benar kosong. Komputer, mesin jahit industri, puluhan gulungan kain impor. Semua desain eksklusif saya hilang. Brankas di sudut terbuka lebar. Isinya ludes.
Siska telah mengambil semuanya. Sahabat yang saya percaya sepenuh hati telah mengkhianati saya dengan cara paling kejam. Saya terduduk di lantai yang dingin. Air mata mengalir tanpa bisa saya tahan. Saya bukan hanya ditipu, saya dihancurkan. Saya mencoba menelpon Rudy, suami saya. Saya butuh pegangan. Saya butuh suara suami saya. Telepon Rudy masuk ke kotak suara. Saya mencoba lagi dan lagi. Tetap sama. Rasa dingin yang lain, yang lebih menakutkan, mulai merayapi punggung saya. Tiba-tiba ponsel saya bergetar. Sebuah email masuk. Bukan dari Siska, bukan dari Rudy. Email itu dari bank. Jantung saya berdebar kencang saat membukanya. Pemberitahuan penyitaan aset. Siska tidak hanya menguras rekening. Ia telah mengambil pinjaman besar atas nama perusahaan dengan rumah pribadi saya sebagai jaminan. Dan dengan kaburnya Siska, pinjaman itu langsung macet. Bank akan menyita rumah saya pagi besok. Malam itu saya kehilangan segalanya. Bisnis yang saya bangun dengan darah dan air mata. Sahabat yang saya anggap saudara. Dan rumah. Satu-satunya tempat saya merasa aman. Saya kini tidak punya apa-apa selain pakaian yang melekat di badan dan tas berisi dompet yang kosong. Dalam semalam, Naila, pengusaha sukses yang dikagumi, telah menjadi gelandangan. Saya berjalan gontai di jalanan yang sepi. Saya tidak tahu harus kemana. Kaki saya membawa langkah tanpa arah. Lalu saya teringat, masih ada satu tempat. Satu-satunya tempat yang tersisa. Rumah ibu mertua saya. Meski hubungan saya dengan Ibu Ratih tidak pernah hangat, wanita itu tetaplah ibu dari suami saya. Setidaknya, saya pasti akan diberi tempat untuk beristirahat malam ini. Saya tidak punya uang sepeser pun untuk taksi. Saya berjalan kaki berkilo-kilometer, melintasi kota yang mulai tertidur. Sepatu hak tinggi sudah saya lepas. Kaki saya lecet dan melepuh. Tapi rasa sakit di kaki tidak seberapa dibanding rasa sakit di hati. Sayalah yang dulu membiayai renovasi rumah bercat hijau itu, yang memberi Ibu Ratih uang bulanan jauh lebih besar dari Rudy. Selama ini saya berusaha mengambil hatinya dengan materi, berharap suatu hari ia menerima saya dengan tulus. Tapi Ibu Ratih selalu dingin dan sinis. Seakan kesuksesan saya adalah penghinaan baginya. Gerimis berubah menjadi hujan. Tubuh saya menggigil. Saya mengumpulkan sisa keberanian. Lalu menekan bel. Tidak ada jawaban. Saya menekan lagi. Kali ini lebih lama. Terdengar suara pintu dibuka dari dalam. Lalu langkah kaki. Lampu teras menyala. Pintu gerbang dibuka sedikit. Sosok Ibu Ratih muncul, mengenakan daster dan kerudung instan. Wajahnya yang penuh kerutan, tampak kesal karena tidurnya terganggu. Tapi kekesalan itu langsung berubah menjadi jijik saat melihat saya. Mau apa kau malam-malam begini? Seperti gelandangan saja. Sembur Ibu Ratih. Lidah saya keluh. Saya menelan ludah, menahan tangis yang kembali mendesak. Ibu, tolong. Lirih saya. Suara serak. Naila kena musibah. Siska menipu Naila. Bisnis Naila bangkrut. Rumah disita. Saya mengharapkan sedikit iba, tapi yang saya dapatkan adalah tawa. Ibu Ratih tertawa terbahak-bahak, dingin dan penuh kemenangan. Bangkrut. Akhirnya, sudah kuduga. Wanita sombong sepertimu pasti akan jatuh juga. Lupa kodratmu sebagai istri, sibuk mengejar uang sampai lupa mengurus suami. Air mata saya tumpah. Ibu, ini bukan waktunya membahas itu. Mohon saya, izinkan Naila masuk malam ini saja. Naila tidak punya tempat lain. Di luar hujan, wajah Ibu Ratih mengeras. Masuk ke rumahku. Enak saja. Sudah tidak ada tempat untukmu di sini. Aku juga sudah menyuruh anakku untuk menceraikanmu. Dasar wanita miskin. Untuk apa Rudy mempertahankan istri yang tidak berguna? Selama ini ia tersiksa hidup di bawah bayang-bayangmu. Sekarang kau miskin. Ia bebas. Pergi. Jangan bawa sial ke rumahku. Kata-kata itu bagaikan ribuan pisau yang menusuk jantung saya. Jadi, Rudy tahu. Jadi, semua ini sudah direncanakan. Kepanikan saya memuncak. Saya mengeluarkan ponsel, berharap masih ada sisa baterai. Saya harus bicara dengan Rudy. Saya harus mendengar langsung dari mulut suami saya sendiri. Dengan jari gemetar, saya menekan nomor Rudy. Telepon tersambung.
jantung saya berdebar penuh harapan. Tapi kemudian telepon itu ditutup. Saya mencoba lagi, ditolak. Lalu, sebuah pesan singkat masuk. Dari Rudy, ibu sudah cerita semuanya. Maaf, Nay. Aku tidak bisa melawan ibuku. Aku sudah lelah hidup denganmu. Sebaiknya kita selesai sampai di sini. Jangan hubungi aku lagi. Ponsel itu terlepas dari genggaman saya, jatuh ke genangan air di bawah kaki. Layarnya mati. Seperti harapan saya. Pria yang saya cintai, pria yang saya dukung selama ini. Pria yang hidup nyaman dari hasil kerja keras saya. Meninggalkan saya. Tepat saat saya terpuruk paling dalam. Ibu Ratih menatap saya dengan senyum puas. Sudah baca pesan dari Rudy. Sekarang pergi. Jangan mengotori pagarku. Ia membanting pintu gerbang, menguncinya dari dalam. Lampu teras kembali padam, meninggalkan saya sendirian dalam kegelapan dan hujan yang semakin deras. Saya tidak tahu berapa lama berdiri mematung di sana. Tubuh saya basah kuyup. Jiwa saya mati rasa. Saya telah kehilangan segalanya dalam beberapa jam. Bisnis, harta, sahabat, dan suami. Saya berjalan gontai tanpa tujuan. Kaki telanjang saya tak lagi merasakan sakit. Hujan membasuh air mata saya. Saya hanya ingin berhenti. Saya ingin tidur. Saya sangat lelah. Tak jauh dari sana, saya melihat sebuah masjid kecil. Gerbangnya sedikit terbuka. Saya melangkah masuk, mencari tempat berteduh. Saya menemukan teras di bagian samping, tempat jamaah wanita biasa beristirahat. Teras itu kering, terlindung dari hujan. Saya merebahkan tubuh di lantai keramik yang dingin. Saya memeluk lutut, berusaha mencari kehangatan. Malam itu, Naila, wanita yang beberapa jam lalu adalah pengusaha sukses, terpaksa tidur di teras masjid, sendirian, putus asa, dan hancur lebur. Matahari pagi menembus celah teras masjid. Saya terbangun dengan kaget. Keramik dingin di bawah pipi dan rasa sakit di sekujur tubuh mengingatkan saya. Ini bukan mimpi. Semuanya nyata. Saya, pengusaha yang kemarin masih dihormati, kini tidur di teras masjid seperti tunawisma. Rasa lapar melilit perut. Saya membersihkan wajah di tempat wudhu, lalu melihat pantulan diri di cermin. Mata bengkak, wajah pucat pasi. Saya tidak lagi mengenali wanita itu. Menangis tidak akan membantu. Lapor polisi. Atas apa? Siska sudah kabur ke luar negeri. Pengkhianatan Rudy dan ibunya dilindungi hukum pernikahan. Saya tidak punya bukti apa-apa. Saat saya keluar dari kamar mandi, seorang bapak tua mengenakan baju koko dan peci menghampiri saya. Sepertinya penjaga masjid. Maaf, Mbak. Tadi saya lihat Mbak tidur di teras. Apa Mbak baik-baik saja? Tanyanya dengan nada khawatir. Saya hanya bisa mengangguk pelan. Terlalu malu untuk menceritakan kebenaran. Bapak itu sepertinya mengerti. Ini, ada sedikit sarapan dari masjid. Nasi bungkus, sisa sedekah subuh tadi. Dimakan dulu, biar ada tenaga, katanya. Menyodorkan sebungkus nasi dan segelas air. Saya menerimanya dengan tangan gemetar. Terima kasih banyak, ujar saya lirih. Saya duduk kembali di teras, membuka bungkusan itu, dan makan perlahan. Menahan air mata. Di saat orang-orang terdekat membuang saya, orang asing yang tidak saya kenal justru memberi saya kebaikan. Saat saya mengunyah suapan terakhir, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan gerbang masjid. Mungkin donatur besar, pikir saya. Tapi kemudian seorang pria tua berusia 60-an turun dari mobil. Berpakaian sangat rapi. Kemeja batiknya licin dan mahal. Wajahnya berwibawa dan teduh. Pria itu berjalan lurus ke arah saya. Saya menunduk, merasa sangat tidak nyaman. Saya pasti terlihat sangat menyedihkan. Permisi. Apa benar ini dengan Nona Naila? Saya mendongak kaget. Bagaimana pria ini tahu nama saya? Iya, saya Naila. Bapak siapa? Pria itu tersenyum tipis. Kenalkan, saya Bagas. Saya diutus majikan saya untuk mencari Anda. Dunia saya seakan berputar. Majikan siapa? Saya rasa Bapak salah orang. Saya tidak salah orang. Nona Naila, katanya tenang. Majikan saya sudah lama mengawasi Anda. Beliau tahu semua yang terjadi. Tentang bisnis Anda. Tentang
Nona Siska. Dan tentang apa yang terjadi tadi malam di rumah ibu mertua Anda. Saya terperangah. Ketakutan baru menjalari saya. Siapa orang ini? Saya tidak mengerti. Bapak mau apa? Saya sudah bangkrut, tidak punya apa-apa lagi. Pak Bagas tidak terkejut. Ia menyodorkan sebotol air mineral dan sepotong roti premium. Majikan saya tahu Anda belum sarapan dengan layak, katanya lembut. Ini semua terlalu aneh. Majikan saya, Tuan Kuncoro, seorang miliarder. Saat ini, beliau sedang sekarat. Waktunya tidak banyak lagi. Lanjut Pak Bagas. Nadanya berubah serius. Beliau ingin bertemu Anda segera. Beliau ingin menandatangani surat wasiatnya. Saya menggeleng. Ini pasti jebakan. Ini tidak masuk akal. Surat wasiat. Saya tidak kenal Tuan Kuncoro. Bapak pasti mempermainkan saya. Atau ini bagian dari rencana Siska. Nona Siska tidak ada hubungannya dengan ini, kata Pak Bagas tegas. Tuan Kuncoro mengenal Anda. Nona sangat mengenal Anda. Beliau hanya ingin bertemu sebelum pergi. Pak Bagas mengeluarkan secari kertas tebal dari sakunya. Di atasnya tertulis sebuah alamat di kawasan paling elit di kota ini. Kawasan yang bahkan tidak bisa dimasuki sembarang orang. Datanglah ke alamat ini. Sekarang juga. Mobil saya akan mengantar Anda. Saya menatap alamat itu, lalu wajah Pak Bagas yang tulus. Saya tidak tahu harus percaya atau tidak. Tapi apalagi yang bisa diambil dari saya? Rumah, harta, suami, sahabat. Semua sudah hilang. Jika ini jebakan, apa bedanya? Saya akan ke sana. Putus saya. Tapi saya akan pergi sendiri. Beritahu saya caranya. Pak Bagas ragu sejenak, namun mengangguk. Baiklah, katakan saja pada penjaga keamanan bahwa Anda tamu Tuan Kuncoro. Mereka akan mengizinkan Anda masuk. Tapi mohon, Nona, waktu Tuan Kuncoro benar-benar tinggal sedikit. Pria itu kembali ke mobilnya dan pergi. Saya ditinggal sendirian, memegang secari kertas yang bisa jadi adalah harapan, atau justru jurang kehancuran baru. Tanpa uang sepeser pun, saya mulai berjalan. Saya tidak tahu jaraknya puluhan kilometer. Saya hanya tahu saya harus pergi. Panas menyengat. Kaki melepuh, saya perih di setiap langkah. Orang-orang di jalan melirik dengan tatapan aneh. Butuh hampir 5 jam berjalan kaki. Ditambah menumpang angkot sekali. Setelah saya memohon pada sopir yang iba, akhirnya saya tiba di depan gerbang kompleks perumahan yang lebih mirip benteng. Beberapa petugas keamanan berseragam lengkap berdiri tegak. Saya mendekati pos keamanan dengan ragu. Maaf, ada keperluan apa? Tidak boleh sembarangan masuk, tegur seorang satpam. Saya tamu Tuan Kuncoro, kata saya pelan. Satpam itu memandang saya dari atas ke bawah, tatapan tidak percaya. Kamu tamu Tuan Kuncoro dengan penampilan seperti ini? Ledek satpam yang lain. Saya Naila, Pak Bagas yang menyuruh saya datang, kata saya. Berusaha terdengar yakin mendengar nama Pak Bagas. Satpam itu langsung mengubah sikapnya. Ia segera mengangkat telepon. Halo, Pak Bagas, ini ada wanita bernama Naila, mengaku tamu. Ia menutup telepon, langsung membuka gerbang kecil di samping. Silakan masuk. Nona, maafkan kami, lurus saja. Nanti ada mobil golf yang menjemput. Saya masuk, dan dunia saya seakan berubah. Udara pohon rindang, rumah-rumah sebesar istana. Sebuah mobil golf mengantar saya menyusuri jalan marmer, berhenti di depan rumah terbesar di antara semuanya. Pak Bagas sudah menunggu di pintu utama. Wajahnya lega. Syukurlah. Nona sudah tiba. Mari. Tuan Kuncoro sudah menunggu. Interior rumah itu menakjubkan. Lukisan mahal, Gucci, antik. Lantai marmer berkilau. Kami naik lift pribadi ke lantai 3. Pak Bagas membawa saya ke sebuah pintu kayu besar. Tuan ada di dalam, beliau menunggu Anda. Pak Bagas membuka pintu. Saya melangkah masuk ke sebuah kamar yang lebih besar dari seluruh kantor saya dulu. Kamar itu dipenuhi peralatan medis canggih. Bau obat tercium samar. Di tengah ruangan, di atas ranjang rumah sakit yang besar, terbaring seorang pria tua. Pria itu sangat kurus dan pucat. Selang infus menancap di tangannya. Selang oksigen membantunya bernapas. Tapi
Matanya masih memancarkan ketajaman. Saat mata itu menatap saya, air mata langsung menggenang di pelupuk yang keriput. Pria itu mengangkat tangannya yang gemetar. Ia mencoba berbicara. Akhirnya kamu datang, anakku. Suara itu serak dan lemah. Tapi saya mendengarnya dengan jelas. Jantung saya serasa berhenti berdetak. Anakku, apa maksudnya ini? Maaf, Pakistan, kata saya. Mendekat dengan bingung. Mungkin Bapak salah orang. Saya Naila, tapi saya bukan. Tidak. Potong Pak Kuncoro. Suaranya sedikit lebih kuat. Aku Kuncoro, ayahmu. Ayah kandungmu. Naila. Saya mundur selangkah. Tidak mungkin. Ayah saya sudah meninggal. Pria yang membesarkanmu adalah ayah sambungmu, kata Pak Kuncoro tertatih. Dia menikahi ibumu setelah aku dipaksa pergi. Kami dipisahkan. Nak, napas saya tercekat. Pria yang saya kenal sebagai ayah, ternyata ayah sambung. Ibu saya tidak pernah bercerita. Ibumu sangat mencintaiku. Tapi keluargaku tidak setuju. Mereka membuangku ke luar negeri. Mengancam akan mencelakai ibumu dan bayi yang dikandungnya jika aku kembali. Kamu, Naila. Cerita Pak Kuncoro dengan susah payah. Aku terpaksa pergi, membangun semua ini dari nol, berharap bisa menemukan kalian. Tapi saat aku kembali, ibumu sudah meninggal, dan aku baru menemukanmu beberapa tahun ini. Air mata saya mengalir. Saya tidak tahu harus merasakan apa. Marah, sedih, bingung. Seluruh hidup saya, seluruh identitas saya, terasa seperti kebohongan. Aku mengawasimu dari jauh. Naila. Lanjutnya. Aku melihatmu tumbuh jadi wanita hebat, wanita kuat. Seperti ibumu. Aku bangga sekali. Aku ingin datang, tapi aku takut mengacaukan hidupmu. Lalu, aku sakit, dan aku melihat apa yang mereka lakukan padamu. Siska, Rudy, dan ibunya. Kemarahan berdesir di mata pria tua itu. Mereka tidak pantas menyakitimu. Nak, aku tidak bisa melindungimu dulu, tapi aku bisa melindungimu sekarang. Tiba-tiba, seorang pria lain yang sejak tadi berdiri diam di sudut ruangan, melangkah maju. Pria itu memakai setelan jas mahal dan membawa sebuah koper. Tuan Kuncoro, Nona Naila. Maaf menginterupsi, katanya formal. Saya pengacara Tuan Kuncoro. Waktu kita tidak banyak. Kondisi Tuan semakin menurun. Pria itu membuka koper, mengeluarkan setumpuk dokumen tebal. Ia meletakkannya di meja samping ranjang, bersama sebuah pulpen. Nona Naila, Tuan Kuncoro ingin Anda menandatangani dokumen ini. Ini surat wasiat beliau. Dokumen ini menyatakan Anda sebagai satu-satunya ahli waris dari seluruh kekayaan Tuan Kuncoro. Jantung saya seakan terhenti. Saya tidak percaya. Saya menatap dokumen itu, lalu menatap wajah pria yang mengaku sebagai ayah saya. Pria sekarat ini, miliarder ini, ayah saya. Pak Kuncoro menggenggam tangan saya yang kotor dan kapalan. Tanda tangani. Nai, ini bukan hanya uang. Ini keadilan untukmu. Naila, suara Pak Kuncoro terdengar lagi. Serak dan penuh perjuangan. Jangan biarkan mereka menang. Ambil ini. Ini bukan hanya uang. Ini keadilan untukmu. Keadilan. Kata itu bergaung di benak saya. Di mana letak keadilan saat saya kehilangan segalanya karena ditipu? Saat suami saya sendiri membuang saya demi ibunya. Aku mengenal ibumu, aku mencintainya, dan aku mencintaimu. Sejak aku tahu kau ada, desah Pak Kuncoro. Tangannya yang kurus meraih tangan saya. Maafkan aku, baru datang sekarang. Ayah terlambat. Panggilan ayah itu menghantam saya. Pria ini adalah darah daging saya. Kebenaran itu terlalu besar untuk ditelan. Nona Naila, kondisi Tuan Kuncoro. Kita harus segera. Pengacara itu mendesak. Saya menarik napas panjang, lalu mengambil pulpen itu. Pulpen itu terasa berat dan dingin di tangan saya yang gemetar. Saya tidak punya apa-apa lagi. Saya tidak akan rugi apa-apa lagi. Jika ini takdir saya, entah baik atau buruk, saya akan menghadapinya. Di mana saya harus tanda tangan? Tanya saya. Suara kini datar
tanpa emosi. Pengacara membuka halaman pertama. Saya menandatangani tanpa membaca. Tanda tangan yang sama yang dulu membangun bisnis saya. Yang sama yang Siska palsukan untuk menghancurkan saya. Halaman demi halaman. Saham mayoritas di puluhan perusahaan. Properti di berbagai negara. Aset yang jumlah nolnya tak bisa saya hitung. Jantung saya mati rasa. Saya hanya mesin pembubuh tanda tangan. Setelah hampir 30 menit, pengacara itu berhenti di satu halaman khusus. Bagian ini penting. Nona Naila, ini klausul khusus yang diminta Tuan Kunchoro. Saya mencoba membaca. Mata sulit fokus. Isinya bukan tentang uang atau saham, melainkan tentang sebuah brankas simpanan pribadi di Bank Sentral. Brankas nomor 777. Klausul itu menyatakan brankas dan seluruh isinya yang tidak terdaftar dalam aset perusahaan adalah milik pribadi saya. Tidak seorang pun. Bahkan Dewan Direksi. Boleh tahu isinya. Pak Kunchoro terbatuk. Pak Bagas dengan sigap membantunya minum. Dengan sisa tenaga. Pak Kunchoro merogoh sesuatu dari bawah bantal. Sebuah amplop kecil yang tebal dan tersegel. Ini kuncinya. Bisik Pak Kunchoro. Menyerahkan amplop itu ke tangan saya. Dan kodenya. Hanya kamu yang boleh membukanya. Di dalam brankas itu ada kebenaran. Bukan hanya tentang kita. Nai, tapi tentang pengkhianatan yang menghancurkanmu. Saya menatap amplop itu. Beratnya terasa aneh di tangan saya. Jangan percaya siapapun. Lanjut Pak Kunchoro. Napasnya semakin pendek. Kecuali Pak Bagas. Dia setia, seperti aku. Tepat setelah saya menyelesaikan lembar terakhir, monitor di samping tempat tidur berbunyi nyaring. Garis di layar yang tadinya naik turun kini menjadi lurus. Pak Kunchoro menatap saya untuk terakhir kalinya. Matanya dipenuhi cinta, penyesalan, dan kesedihan yang tak terhingga. Maafkan ayah, tidak bisa menemanimu. Genggaman tangannya di tangan saya melemah, lalu terlepas. Mata yang tadi menatap saya dengan tajam, kini tertutup. Ayah, bisik saya. Bunyi monitor yang memekakkan telinga semakin kencang. Pintu kamar terbuka. Dokter dan beberapa perawat bergegas masuk, mendorong saya menjauh dari tempat tidur. Pak Bagas dengan lembut memegang bahu saya. Mari, Nona. Saya berdiri mematung di sudut ruangan, melihat mereka mencoba pertolongan darurat. Tapi saya tahu, pria itu sudah pergi. Ayah kandung saya, yang baru saya temui beberapa jam, telah pergi. Pengacara itu menutup tas kerjanya dengan klik yang tegas. Ia mendekati saya. Nona Naila, katanya. Seolah tidak ada drama yang baru saja terjadi. Secara hukum, semua aset Tuan Kunchoro kini menjadi milik Anda. Anda sekarang adalah wanita terkaya di negara ini. Saya akan mengurus semua formalitas, pemakaman, dan pengalihan aset. Pak Bagas membimbing saya keluar dari kamar, seperti robot. Saya dibawa ke kamar tamu yang lebih mirip suite presiden. Pakaian bersih berbagai ukuran sudah tersedia di lemari. Makanan diletakkan di meja. Saya mandi, berganti pakaian bersih yang terasa asing di kulit. Saya duduk di tepi tempat tidur. Saya bersih. Saya kenyang. Saya kaya raya. Tapi saya merasa lebih kosong daripada saat tidur di teras masjid. Tangan saya menggenggam erat amplop kecil dari ayah saya. Warisan yang mengubah segalanya. Dan kini, satu-satunya hal yang membuat saya terus bergerak adalah misteri di dalam amplop itu. Apa kebenaran yang dimaksud ayah saya? Seminggu berlalu dalam kabut. Pemakaman Pak Kunchoro berlangsung megah. Dihadiri ratusan pejabat dan pengusaha. Media menjuluki saya ahli waris misteri. Tapi tidak ada yang tahu kebenarannya. Pak Bagas melindungi saya seperti benteng. Saya pindah ke rumah ayah saya. Terlalu besar, terlalu mewah, terlalu sepi. Tapi pikiran saya hanya tertuju pada satu hal. Brankas nomor 777. Hari itu akhirnya tiba, didampingi Pak Bagas. Saya masuk ke gedung Bank Sentral. Manajer bank menyambut saya seperti ratu. Pemandangan yang sangat kontras
dengan saat saya diusir dari rumah mertua. Saya dibawa ke ruang bawah tanah, melewati beberapa lapis pintu baja. Silahkan, Nona Naila, ini area pribadi Anda. Di depan saya ada kotak baja bernomor 777. Saya memasukkan kunci dari amplop yang saya simpan seperti jimat, lalu menekan kombinasi angka dari ayah. Terdengar klik. Pintu baja terbuka. Isinya tidak seperti yang saya bayangkan. Tidak ada emas, tidak ada uang tunai. Hanya sebuah laptop tipis hitam, 3 flash drive, dan setumpuk dokumen diikat pita merah. Ayo, kita pulang, Pak Bagas, kata saya singkat. Di rumah, saya menuju ruang kerja ayah saya dan menyalakan laptop itu. Komputer itu tidak meminta kata sandi, hanya ada satu folder di tengah layar. Judulnya, Untuk Naila, dengan jantung berdebar. Saya membuka folder itu. Di dalamnya, ada beberapa file video, beberapa rekaman suara, dan puluhan dokumen yang sudah dipindai. Saya mengklik file video pertama secara acak. Judulnya, Pertemuan Cafe Melati, 2 bulan lalu. Layar menjadi hidup. Rekaman itu diambil dari sudut tersembunyi. Kualitas suaranya jernih. Saya langsung mengenali tempat itu. Itu kafe langganan saya dan Siska. Saya terbelalak. Di meja itu duduk Siska, sahabat saya. Ia tertawa, menyesap minumannya. Tapi bukan itu yang membuat saya syok. Di seberang, Siska duduk Rudi, suami saya. Dan di samping Rudi duduk Ibu Ratih, mertua saya. Mereka bertiga, bersama-sama. Tertawa-tawa, saya menekan tombol volume. Suara mereka terdengar jelas. Jadi, kapan kamu akan menceraikan si Naila itu, Rudi? Suara Ibu Ratih tidak sabar. Ibu sudah tidak sabar lihat dia terusir. Sombong sekali dia. Rudi tertawa. Tawa yang sama yang biasa saya dengar di rumah. Siska ini sedang siapkan hadiah besar dulu. Sayang. Ia merangkul bahu Siska. Siska tersenyum manja. Tinggal sedikit lagi. Dokumen pinjaman bank atas nama perusahaannya sudah siap. Aku akan gunakan rumah Naila sebagai jaminan. Aku sudah palsukan tanda tangannya. Bodoh sekali dia. Percaya penuh padaku. Jantung saya serasa diremas. Setelah uangnya cair, lanjut Siska. Aku langsung transfer ke rekening kita di luar negeri. Dia akan sibuk dikejar-kejar bank. Dia tidak akan tahu apa yang menimpanya saat itu. Mas Rudi bisa ceraikan dia. Alasan ekonomi. Sempurna. Ibu Ratih bertepuk tangan. Pintar sekali kalian. Akhirnya kita bisa singkirkan benalu itu. Saya merasa mual. Saya ingin mematikan video itu. Tapi tangan saya tidak bisa bergerak. Saya harus tahu. Saya harus tahu semuanya. Saya mengklik file lain. Sebuah rekaman suara. Judulnya, Telepon Rudi. Saya mendengar suara suami saya. Biarkan dia bangkrut. Aku sudah muak jadi suaminya. Muak hidup di bawah bayang-bayangnya. Selalu dia yang dipuji. Selalu dia yang sukses. Setelah dia miskin dan aku ceraikan, aku akan menikahi Siska. Hartanya kita bagi 3. Lalu suara Ibu Ratih menyahut. Bagus, itu baru anak ibu. Dan pastikan rumah baru yang Siska beli dari uang itu atas nama ibu. Mengerti? Saya membekap mulut saya. Saya muntah di tempat sampah di samping meja. Jadi ini adalah pengkhianatan yang sempurna. Sahabat saya, suami saya, dan ibu mertua saya. Mereka bertiga merencanakan ini. Mereka berkonspirasi untuk menghancurkan saya, mengambil semua milik saya, dan membuang saya seperti sampah. Saya kembali menatap layar. Ada file lain. Berisi laporan dari seorang detektif swasta. Ayah saya, Pak Kuncoro, telah menyewa detektif itu. Ayah saya curiga ada yang tidak beres dengan keuangan Siska. Ayah saya sedang berusaha mengumpulkan bukti untuk melindungi saya. Tapi ia keburu meninggal. Saya menutup laptop itu dengan tangan gemetar. Air mata tidak lagi keluar. Yang saya rasakan bukan kesedihan, bukan lagi rasa sakit. Yang saya rasakan adalah kemarahan. Kemarahan yang dingin dan membara. Ayah saya tidak hanya meninggalkan saya kekayaan. Ayah saya memberi saya senjata. Ayah saya memberi saya bukti. Saya menatap pantulan diri di layar laptop yang gelap. Wajah saya pucat. Tapi mata saya menyala. Mereka pikir mereka sudah menang. Mereka pikir mereka sudah menghancurkan saya. Mereka salah. Ini bukan akhir.
Ini baru permulaan. Sebulan berlalu sejak saya menandatangani surat warisan itu. Sebulan saya habiskan untuk berkabung, bukan untuk pria yang tidak saya kenal, tapi untuk kehidupan yang telah direnggut dari saya. Namun berkabung tidak berlangsung lama. Dengan bimbingan Pak Bagas dan tim pengacara terbaik, saya melahap setiap laporan keuangan dan detail jaringan bisnis ayah. Saya bukan lagi Naila, si pemilik butik yang naif, melainkan Naila Kuncoro, pewaris yang memegang kendali. Dan hal pertama yang ingin saya kendalikan adalah keadilan saya sendiri. Sementara itu, Rudi dan Ibu Rati sedang menikmati hidup. Mereka pindah ke rumah mewah di kawasan elit, yang dibeli Siska dengan sebagian uang curian sebagai hadiah untuk calon mertua dan calon suaminya. Malam itu mereka berpesta, merayakan kebebasan Rudi dari saya. Lihat kita sekarang, hidup seperti raja, kata Rudi mengangkat gelas. Wanita bodoh itu, si Naila. Mungkin sekarang sedang mengemis di pinggir jalan, sahut Ibu Ratih dengan kalung berlian mencolok. Itu balasan yang pantas untuk wanita sombong. Tawa mereka bercampur musik yang keras. Tiba-tiba, musik berhenti. Bel rumah berbunyi berkali-kali, kasar. Siapa sih itu? Mengganggu saja, gerutu Ibu Ratih. Belum selesai ia bicara, pintu utama terbuka. Tidak didobrak, tapi dibuka dengan kunci dari luar. Seorang pria berjas membukanya, lalu menyingkir. Saya melangkah masuk. Musik berhenti total. Tawa membeku di tenggorokan Rudi dan Ibu Ratih. Mereka menatap saya seolah melihat hantu. Naila yang ini berbeda. Bukan lagi pakaian kerja sederhana, tapi setelan blazer putih gading dengan hijab sutra senada. Wajah saya dirias tipis namun tegas. Mata dingin menatap lurus ke arah mereka tanpa rasa takut. Di belakang saya berdiri Pak Bagas dan 4 pria berseragam hitam. Tampak seperti pengawal pribadi. Rudi yang pertama bersuara. Suaranya bergetar. Ia menatap saya dari atas ke bawah. Kak, kau dapat baju bagus dari mana? Mengemis ke siapa lagi? Ibu Rati lebih dulu pulih dari keterkejutannya. Amarahnya langsung tersulut. Beraninya kau, wanita miskin. Masuk ke sini. Ini rumahku. Keluar kau. Security. Panggil security. Saya tersenyum. Senyuman yang tidak sampai ke mata. Senyuman yang membuat bulu kuduk Ibu Ratih berdiri. Security yang mana, Bu? Tanya saya dengan suara tenang. Security kompleks ini. Mereka semua bekerja untuk saya. Apa maksudmu? Jangan mengigau kau, bentak Ibu Ratih. Maaf, Bu. Sepertinya Anda salah, kata saya. Melangkah lebih jauh ke dalam ruangan. Saya menyentuh vas mahal di atas meja. Rumah ini, perabotan ini, bahkan udara yang kalian hirup di kompleks ini. Semuanya milik saya. Rudi tertawa gugup. Naila, hentikan. Kamu sudah gila, ya? Stres karena bangkrut. Saya tidak gila, Rudi. Saya juga tidak bangkrut. Saya memberi isyarat kepada salah satu pria berjas di belakang. Pria itu, seorang pengacara, melangkah maju dan membuka sebuah map. Perkenalkan, kata pengacara itu, mewakili klien saya, Nona Naila Kuncoro, pewaris tunggal dari seluruh aset almarhum Tuan Kuncoro. 3 minggu lalu, perusahaan induk milik Nona Naila telah mengakuisisi penuh perusahaan pengembang yang memiliki dan mengelola seluruh kawasan perumahan ini. Wajah Rudi dan Ibu Ratih memucat. Rumah yang Anda tempati ini, lanjut pengacara itu, dibeli atas nama Siska, menggunakan dana yang diperoleh secara ilegal dari klien kami. Namun, transaksi itu belum selesai. Uang mukanya memang sudah dibayar, tapi sisa pelunasannya belum. Dan karena Siska kini berstatus buron, kami telah membatalkan transaksi itu pagi tadi. Saya menatap Ibu Ratih. Jadi, secara teknis, Ibu sedang berpesta di rumah saya tanpa izin. Tidak. Tidak mungkin, jerit Ibu Ratih. Matanya melotot. Ini jebakan. Ini pasti bohong, Rudi. Lakukan sesuatu. Usir dia. Rudi tidak bergerak. Ia terlalu takut. Ia melihat wanita di depannya bukanlah Naila yang ia kenal. Ini orang lain, orang yang sangat berkuasa. Saya tidak punya banyak waktu untuk bermain-main, kata saya.
Melirik jam tangan berlian di pergelangan tangan. Kalian punya waktu 1 jam untuk mengosongkan rumah saya. 1 jam. Pekik Ibu Ratih. Kau pikir kami ini apa? 30 menit. Ralat, kata saya. Suara semakin dingin. Setiap menit kalian masih di sini setelah 30 menit. Saya akan menuntut kalian atas penyerobotan lahan. Saya mendekati Rudy, menatap mata pria yang pernah saya cintai itu. Kamu tahu, Rudy, saya punya rekaman percakapanmu dengan Siska dan ibumu. Yang di kafe Melati, yang lewat telepon. Semuanya. Kaki Rudy lemas. Tapi saya tidak akan memenjarakan kalian hari ini, bisik saya. Penjara terlalu nyaman. Saya ingin kalian merasakan apa yang saya rasakan malam itu. Tidak punya apa-apa. Dibuang. Saya berbalik menuju pintu. Pak Bagas, pastikan mereka keluar. Bawa hanya barang yang menempel di badan mereka. Naila, jangan. Rudy berlari dan berlutut. Memegang kaki saya. Maafkan aku. Aku dipaksa, Ibu. Nai. Aku masih suamimu. Saya menendang tangannya hingga terlepas. Suamiku. Surat cerai sedang diurus. Rudy dan suamiku tidak akan berlutut seperti pengecut. Petugas keamanan mencengkeram lengan Rudy dan Ibu Ratih. Ibu Ratih menjerit dan memaki. Rudy menangis memohon ampun. Mereka diseret keluar. Persis seperti saya diusir dari rumah Ibu Ratih malam itu. Saya berdiri di teras, menatap mereka yang terlempar ke jalanan di depan gerbang. Ini baru permulaan. Kata saya pelan pada diri sendiri. Kalian baru merasakan sedikit dari kehancuran yang kalian siapkan untukku. Setelah mengamankan aset dalam negeri dan mengusir Rudy serta Ibu Ratih, fokus saya beralih ke target utama. Siska, otak dari semuanya. Ular yang paling berbisa. Laporan tim detektif warisan ayah menyebut Siska berada di Swiss. Menikmati uang curiannya di rekening rahasia. Ia pasti merasa aman. Saya tidak bisa begitu saja meminta ekstradisi. Prosesnya lama. Dan Siska bisa kabur lagi. Saya juga tidak bisa membekukan rekeningnya tanpa bukti yang sangat kuat di pengadilan Swiss. Saya harus memancing Siska keluar. Saya harus membuatnya bergerak sendiri. Rencana pun disusun. Saya tidak memakai nama saya, melainkan salah satu perusahaan cangkang ayah, sebuah firma investasi eksklusif. Melalui perantara, kami mengirim email kepada Siska. Bukan ancaman, tapi peluang emas. Jasa membersihkan dan melipat gandakan uangnya dalam skema properti rahasia di Dubai. Awalnya Siska curiga. Lalu, tim saya membocorkan pertanyaan anonim ke banknya. Bank Swiss yang sensitif reputasi langsung memanggilnya, menanyakan asal-usul dana. Uangnya terancam dibekukan. Tiba-tiba, tawaran kami terlihat sangat menarik. Siska membalas. Negosiasi dimulai. Ia minta bukti. Kami berikan laporan yang sempurna. Akhirnya, Siska setuju dengan satu syarat. Pertemuan tatap muka di tempat pilihannya. Sebuah ruang pertemuan pribadi di bank mewah di Zurich. Ia ingin bertemu langsung pimpinan perusahaan investasi itu. Saya tersenyum saat membaca email balasan Siska. Dia masuk perangkap, kata saya. Nona, ini berbahaya, kata Pak Bagas. Pergi ke Zurich, menemuinya langsung. Saya harus, potong saya. Saya ingin melihat wajahnya saat ia sadar sudah kalah. Saya ingin dia tahu. Sayalah yang menghancurkannya. Siapkan perjalanan. Saya sendiri yang akan menjadi pimpinan perusahaan itu. 2 hari kemudian, Siska masuk ke ruang pertemuan pribadi di dalam bank. Ruangan itu kedap suara. Dindingnya dilapisi kayu mahal. Ia mengenakan pakaian desainer dari kepala sampai kaki. Kacamata hitamnya ia letakkan di meja. Ia tampak sombong. Seorang sosialita kaya raya. Saya Siska, katanya pada wanita yang duduk membelakanginya. Menatap jendela. Anda pasti, wanita itu berputar perlahan di kursinya. Waktu seakan berhenti bagi Siska. Wajahnya kehabisan darah. Kacamata hitam di tangannya jatuh ke karpet tebal tanpa suara. Naila, bisiknya. Tidak percaya. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Kamu harusnya sudah jadi gelandangan. Saya tersenyum. Senyum yang sama seperti yang saya berikan pada Ibu Ratih. Halo, sis.
kaget melihatku. Kupikir kamu akan senang. Kita kan sahabat. Siska mundur selangkah. Tangannya meraba-raba pintu di belakang. Apa maumu? Kamu menjebakmu. Saya berdiri, berjalan pelan mengitari meja. Tidak, Siska. Aku hanya memberimu apa yang kamu inginkan. Peluang investasi. Bukankah kamu serakah? Kamu ambil bisnisku, rumahku. Bahkan hampir mengambil suamiku. Tapi kamu tidak puas. Kamu mau lebih. Ini tidak akan berhasil. Naila. Siska menemukan kembali suaranya. Kini penuh amarah. Kita di Swiss. Kamu tidak bisa apa-apa padaku di sini. Aku akan panggil keamanan. Kamu yang akan ditangkap. Siska berbalik dan menggedor-gedor pintu. Tolong. Ada penyusup. Saya hanya diam. Menunggunya selesai. Pintu terbuka. Tapi yang masuk bukan keamanan. Yang masuk adalah dua pria berseragam polisi Swiss. Didampingi seorang pria berjas yang menunjukkan lencana Interpol. Wajah Siska berubah dari marah menjadi teror murni. Nona Siska, kata agen Interpol itu. Anda ditahan atas permintaan pemerintah Indonesia. Tuduhannya penipuan skala besar, penggelapan, dan pencucian uang internasional. Tidak. Ini salah paham, jerit Siska. Dia yang menjebak saya. Siska menunjuk saya. Saya maju selangkah. Saya tidak menjebakmu, sis. Saya hanya memberikan mereka bukti. Saya mengangkat sebuah flash drive kecil. Semua rekaman, semua bukti transfer yang kamu palsukan. Semua rekaman suaramu dengan Rudy dan Ibu Ratih. Semuanya ada di sini. Ayahku yang menyiapkannya sebelum dia meninggal. Hadiah perpisahan. Kamu pikir kamu bisa lari? Siska, bisik saya. Permainan baru saja dimulai. Polisi Swiss mulai memborgol tangan Siska. Siska meronta, menangis. Naila, jangan lakukan ini. Aku sahabatmu. Sahabatku tidak akan menikamku dari belakang, jawab saya dingin. Saat Siska diseret keluar, ia berteriak penuh kebencian. Kamu akan menyesal. Naila, kamu akan menyesal. Saya menatap Siska yang menghilang di ujung koridor. Penyesalan, kata saya, adalah kemewahan yang tidak kamu miliki. Sis, bulan-bulan berikutnya panjang dan melelahkan. Ini bukan lagi perang strategi, tapi perang hukum. Dengan seluruh kekuatan finansial dan legal warisan ayah, saya memastikan proses hukum berjalan tanpa celah. Siska diekstradisi ke tanah air. Bukti digital dan forensik yang dikumpulkan detektif ayah tidak terbantahkan. Tidak lama kemudian, Rudy dan Ibu Ratih ikut ditetapkan sebagai tersangka. Mereka tidak bisa lagi bersembunyi. Rekening mereka yang dibekukan dan bukti transfer dari Siska menjadi rantai yang mengikat mereka semua. Hari persidangan akhirnya tiba. Ruang sidang penuh sesak. Para wartawan berdesakan di barisan belakang. Saya masuk lewat pintu samping, dikawal Pak Bagas. Saya duduk di kursi saksi. Hijab biru tua saya memancarkan ketenangan. Saya bukan lagi korban yang menangis di teras masjid. Saya adalah kekuatan yang menuntut keadilan. Di kursi terdakwa duduk ketiga, orang yang menghancurkan hidup saya, mengenakan seragam tahanan oranye. Sebuah ironi. Siska yang dulu selalu glamor, kini pucat tanpa riasan. Matanya menatap liar penuh kebencian. Rudy menunduk dalam-dalam, tidak berani menatap saya. Di sampingnya, Ibu Ratih terus merapalkan sumpah serapah pelan. Sidang dimulai. Jaksa membacakan dakwaan berlapis. Penipuan, penggelapan, pencucian uang, dan konspirasi. Pengacara Siska berargumen klien mereka juga korban. Pengacara Rudy dan Ibu Ratih malah menyalahkan Siska, melukiskan klien mereka sebagai orang naif yang dimanipulasi. Lalu tiba giliran saya bersaksi. Suara saya tenang dan stabil. Saya menceritakan bagaimana kehilangan bisnis dalam hitungan jam. Lalu datang ke rumah ibu mertua dalam keadaan kedinginan dan kehujanan, memohon tempat berteduh. Saya mengulang kata-kata Ibu Ratih. Sudah tidak ada tempat untukmu. Aku juga sudah menyuruh anakku menceraikanmu. Dasar wanita miskin. Saya menatap Rudy yang masih menunduk, dan saya menceritakan bagaimana suami saya, pria yang saya percaya, mengirim pesan singkat yang memutuskan hubungan karena saya sudah tidak punya apa-apa. Ruang sidang hening.
Saya tidak menangis. Saya menyajikan fakta dengan ketegasan yang menusuk. Lalu, puncaknya tiba. Pengacara saya meminta izin memutar barang bukti. Layar besar diturunkan. Rekaman dari Kafe Melati diputar. Seluruh ruang sidang melihat Siska, Rudy, dan Ibu Ratih tertawa bersama. Mereka mendengar jelas rencana Siska memalsukan tanda tangan saya. Suara Rudy berkata, "Biarkan dia bangkrut," dan Ibu Ratih yang licik meminta bagian dari harta itu. Wajah Ibu Ratih di kursi terdakwa berubah putih seperti kapur. Rudy akhirnya mengangkat kepala. Matanya penuh kengerian, melihat dirinya sendiri di layar. Video kedua diputar. Rekaman suara. Aku sudah muak hidup di bawah bayang-bayangnya. Setelah dia miskin, aku akan menikahi Siska. Hartanya kita bagi 3. Itu adalah paku terakhir di peti mati mereka. Tiba-tiba, Ibu Ratih tidak tahan lagi. Ia melompat dari kursi. Bohong. Itu semua fitnah. Hakim, itu rekayasa. Dia memakai uangnya untuk menjebak kami. Dia iblis berhijab. Teriaknya histeris. Para penjaga segera menahannya. Rudy melihat ibunya mengamuk, ikut hancur. Ia menangis terseduh-seduh. Ampun, Yang Mulia. Ampun, itu bukan salah saya. Itu semua ide ibu dan Siska. Saya dipaksa. Saya cuma ikut-ikutan. Siska melihat kedua rekan konspirasinya hancur, tertawa kering. Pengecut. Kalian menikmati uangnya. Kenapa sekarang cuci tangan? Kalian sama busuknya denganku. Ruang sidang kacau. Hakim mengetuk palu. Tenang. Tenang semuanya. Sidang ditunda untuk deliberasi. Tapi hasilnya sudah jelas. Siska sebagai otak kejahatan dijatuhi 20 tahun penjara. Rudy terbukti turut berkonspirasi dan menikmati hasil kejahatan 10 tahun. Dan Ibu Ratih, salah satu perencananya, 12 tahun mengingat usianya. Palu hakim diketutkan. Ketiganya meraung. Siska mengutuk. Rudy menangis memanggil-manggil nama saya, memohon ampun. Ibu Ratih pingsan dan harus digotong keluar. Saat para terdakwa digiring keluar, saya berdiri. Untuk sesaat, langkah Ibu Ratih yang sedang dipapah penjaga terhenti. Mata wanita tua itu menatap saya, penuh kebencian yang murni. Kamu akan dikutuk. Naila, kamu tidak akan pernah bahagia. Tunggu pembalasanku. Saya menatap mata itu dengan tenang. Saya tidak lagi merasakan takut atau sakit, hanya rasa iba. Kutukan itu, kata saya pelan, lebih pada diri sendiri. Sudah Anda ciptakan sendiri. Dan Anda sedang menjalaninya. 1 tahun kemudian, di lantai paling atas Kuncoro Tower, saya memimpin rapat dewan direksi. Para veteran bisnis ayah saya kini menatap dengan hormat. Naila yang sekarang bukan lagi gadis butik yang naif, melainkan pemimpin yang tegas, cerdas, dan adil. Saya tidak hanya mempertahankan kerajaan bisnis ayah, tapi mengembangkannya dengan 2 lini baru di bidang teknologi hijau. Namun, kesuksesan finansial bukan fokus utama saya. Sore itu, seusai rapat, saya tidak pulang ke rumah ayah. Saya pergi ke pinggir kota, ke area yang dulu sepi. Di sana, kini berdiri kompleks bangunan indah dan asri. Di gerbangnya tertulis, Rumah Amal Naila Kuncoro, pusat bantuan untuk wanita dan fakir miskin. Saya melangkah masuk. Inilah masjid kecil tempat saya dulu terlelap di terasnya. Kini telah saya renovasi menjadi megah. Dikelilingi pusat pelatihan keterampilan untuk wanita korban kekerasan, dapur umum, dan panti asuhan kecil. Bapak tua penjaga masjid yang dulu memberi saya nasi bungkus, kini mengenakan seragam manajer yang rapi. Dapur umum sudah membagikan 500 porsi hari ini. Nona, lapornya haru saat saya menyalami beberapa wanita yang belajar menjahit. Dulu Nona tidur di teras ini kedinginan. Sekarang Nona memberi kehangatan pada ratusan orang. Ini bukan dari saya, Pakistan. Ini titipan melalui kita. Saya merasa damai. Disinilah warisan ayah saya yang sesungguhnya, bukan pada tumpukan uang, tapi pada kebaikan yang bisa saya sebarkan. Di tempat lain, kenyataan terasa jauh berbeda. Di penjara,
wanita. Siska terlibat perkelahian demi sepotong kain. Wajahnya yang dulu cantik, kini penuh bekas luka. Ia ditakuti sekaligus dibenci, tanpa seorang teman pun. Sendirian, persis seperti yang ia takutkan. Di penjara, pria. Rudy mengepel lantai dengan gerakan lambat seperti robot. Badannya semakin kurus. Setiap malam, ia terbangun, berteriak memimpikan saya. Penyesalan menggerogotinya hidup-hidup. Ia telah kehilangan kebebasan, harga diri, dan satu-satunya wanita yang pernah tulus mencintainya. Saya tahu, ada satu hal lagi yang harus saya lakukan untuk menutup buku ini. Minggu berikutnya, saya mengunjungi penjara. Ini bukan kunjungan yang saya inginkan, tapi yang saya butuhkan. Saya duduk di ruang kunjungan, dipisahkan kaca tebal. Rudy dibawa masuk. Saat melihat saya, ia langsung jatuh berlutut di sisi lain kaca, menangis tanpa suara. Ia meraih gagang telepon di dinding. "Naila, kamu datang." Suaranya bergetar. "Maafkan aku, Nay. Maafkan aku. Aku bodoh. Aku dibutakan oleh ibu. Naila, tolong aku. Keluarkan aku dari sini. Aku janji akan jadi budakmu seumur hidup. Aku mohon, Nay." Saya mengangkat gagang telepon di sisi saya. Saya menatap pria yang hancur di depan saya. Tidak ada cinta di sana. Tidak ada benci. Hanya kekosongan. "Aku datang bukan untukmu, Rudy," kata saya. Tenang. Rudy berhenti menangis, menatap saya bingung. "Aku datang untuk diriku sendiri. Aku kesini untuk bilang, aku memaafkanmu." Lanjut saya. "Aku memaafkanmu. Aku memaafkan ibumu. Dan aku memaafkan Siska." Mata Rudy berbinar sejenak, penuh harapan. Jadi kamu akan..." "Tidak." Potong saya. "Aku memaafkan kalian. Bukan karena kalian pantas dimaafkan, tapi karena aku pantas untuk merasa damai. Aku tidak mau membawa kebencian ini selamanya. Itu beban yang terlalu berat." Harapan di mata Rudy padam. "Hukumanmu adalah urusanmu dengan negara dan dengan Tuhan. Urusanku denganmu selesai hari ini," kata saya. Saya meletakkan gagang telepon kembali ke tempatnya, memutus suara tangisan Rudy. Saya berdiri, tidak menoleh ke belakang lagi. Saya berjalan keluar dari gedung penjara yang suram, melangkah ke bawah sinar matahari yang cerah. Pak Bagas sudah menunggu di depan mobil, membukakan pintu. "Kita kemana, Nona?" Saya masuk ke dalam mobil. Saya menarik napas dalam-dalam, merasakan udara kebebasan. "Kita pulang, Pak Bagas." Saya tersenyum. Senyum tulus yang benar-benar lepas. Saya akhirnya mengerti. Warisan sejati ayah saya bukanlah triliunan rupiah atau kerajaan bisnis. Warisan sejatinya adalah kesempatan kedua. Kesempatan untuk bangkit dari kehancuran, menemukan keadilan. Dan yang terpenting, menemukan kedamaian untuk diri saya sendiri. Cerita ini mengajarkan satu hal pada kita. Jangan pernah mengukur seseorang dari hartanya. Dan jangan pernah merasa aman saat menyakiti orang yang mempercayaimu. Karena roda kehidupan selalu berputar. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu. Bekerja keras siang malam, menafkahi keluarga. Namun tetap dipandang rendah karena dianggap melupakan kodrat. Mereka membangun segalanya sendiri, lalu dikhianati oleh orang yang paling mereka percaya. Ada juga banyak suami seperti Rudy, pria yang nyaman hidup dari keringat istrinya, namun diam-diam menyimpan iri, dan berbalik membuang istrinya begitu ujian datang. Ada pula para ibu mertua seperti Ibu Ratih, wanita yang menutup pintu hatinya, yang melihat menantu bukan sebagai keluarga, melainkan sebagai ancaman yang harus disingkirkan. Siska menjalani hari-harinya dalam jeruji, sendirian dan dibenci. Rudy membusuk dalam penyesalan yang tak berujung. Ibu Ratih menua di balik tembok penjara, ditemani kebencian yang ia rawat sendiri. Sementara saya, perempuan yang mereka buang ke jalanan, bangkit menjadi diri yang lebih kuat, lebih damai, dan lebih utuh dari sebelumnya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Memilih untuk hancur, atau memilih untuk bangkit. Memilih membawa dendam, atau memilih melepaskannya demi kedamaian sendiri. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir.